Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa rattilil Qur'ana tartila. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'al Qur'an lam yuraddu ila arzalil umur. Sadaqallahul azim. Innal hamdalillah, segala puji milik Allah. Kebaikan, kebenaran, dan keindahan. Semoga dengan memuji Allah, Allah anugerahkan kepada kita ketiganya. Kita selalu berada dalam kebenaran, kita selalu berada dalam kebaikan, dan insya Allah kita akan berada dalam keindahan, sehingga kita pun akan menjadi hamba Allah yang terpuji. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Quran yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Pertemuan terakhir kita sampai di halaman pertama surat An-Naba. Kita sudah sampai di ayat ke-30. Kita sudah menyelesaikan banyak hal dan sudah saya rinci di pertemuan sebelumnya. Sekarang kita lanjutkan ayat ke-31. Kita buka sama-sama dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat Quran yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Ayat ke-31. Setelah sampai kepada puncaknya, Allah menjelaskan tentang orang-orang yang taghin, orang-orang yang durhaka, yang ditutup dengan fadzuku falan nazidakum illa azaba. Maka rasakanlah oleh kalian, falan nazida, kami tidak akan pernah menambah illa azaba, kecuali azab. Kita melihat bahwa di dalam Al-Quran selalu berimbang dalam menyampaikan informasi. Ketika Allah menjelaskan tentang neraka, Allah tutup dengan surga. Ketika Allah menjelaskan tentang orang-orang yang zalim, orang yang fasik, orang yang kafir, Allah jelaskan sebaliknya. Nah ini, kalau kita lihat dari sisi ini, bahwa seakan Al-Quran memaparkan dua hal kepada kita semua, dengan akal kita, dengan pikiran dan hati kita, seakan-akan Allah mempersilahkan kita memilih. Mau taghinkah? Atau ayat ke-31 ini. Kalau taghin sudah jelas, ujungnya di ayat ke-30. Na'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan Allah jauhkan kita semua dari hal-hal yang seperti itu. Secara psikologi, tidak ada orang yang ingin yang negatif. Tidak ada orang yang menginginkan yang tidak baik. Sehingga dengan demikian, ketika kita membaca ayat-ayat Al-Quran yang seperti ini, sama dengan kita mengasah keinginan fitrah, keinginan dasar kita semua, bahwa kita ingin mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Orang yang kemudian mewujudkan keinginan itu dalam bentuk perbuatan adalah yang mana ketika keinginan itu sudah membesar. Sementara kita tahu bahwa keinginan kita kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Kalau keinginan saya terjemahkan dengan iman, maka al-iman yazidu wa yanqus. Iman kadang bertambah, kadang berkurang. Disinilah pentingnya membaca Al-Quran, dengan harapan mudah-mudahan ketika berhadapan dengan yang baik-baik, merekalah orang-orang yang beruntung, merekalah orang-orang yang mendapat hidayah, merekalah orang-orang yang memperoleh kebaikan. Dengan harapan mudah-mudahan masuk ke dalam pikiran kita, mudah-mudahan kita termasuk dalam kelompok yang disebutkan itu. Amin
ya rabbal alamin. Setelah selesai di ayat ke-30, fadzuqu falan nazidakum illa azaba, kita teruskan ayat ke-31. Sahabat Quran yang dirahmati Allah. Kita sudah bereskan ini semua. Inna, kita sudah beres. Inna. Li, saya sudah jelaskan sebelumnya, ada terbagi dua. Dan ini pun juga sudah selesai. Ada li yang berarti agar, ada li yang berarti akar ketika dia masuk kepada kata kerja. Kita sudah bahas. Linukhrija bihi habba wa nabata. Linukhrija bihi habba wa nabata. Kedua, li yang berarti bagi, untuk, kepunyaan, dan lainnya. Kita juga temukan sudah di ayat littagina ma'aba, littagina ma'aba, littagina. Di sini kita juga sudah bertemu li. Li di sini berarti ini. Berarti yang kita pahami, kalau li berarti bagi, untuk, kepunyaan, maka sesudahnya adalah kata benda. Walaupun kita misalnya belum tahu taghin artinya apa, tapi kita sudah tahu bahwa li ini, kata taghin ini adalah kata benda. Sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala, lil muttaqina, lil muttaqina. Kesempatan ini saya ingin jelaskan sedikit karena sudah 2 kali kita ketemu. Tidak boleh sampai 2 kali 3 kali ketemu tanpa penjelasan, tidak boleh. Muttaqin, taghin. Saya tulis di sini. Sahabat Quran yang dirahmati Allah, cara yang paling mudah untuk kita lakukan adalah dengan membandingkan, untuk kemudian mencari persamaan dan perbedaannya. Membandingkan untuk mencari persamaan dan perbedaan. Dari 2 kata ini apa yang sama? Kalau ini kita sebut yang pertama, taghina, muttaqina. Apa yang sama di sini? Nah. Nah. Kalau kita buat rumus, kesamaannya adalah nah. Sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam Al-Baqarah ayat ketiga, alif lam mim, dzalikal kitabu la raiba fi ayhi hudal lil muttaqin. Ayat kedua maksud saya. Alif lam mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Lil muttaqin sama. Muttaqin. Ada lagi yang sering kita temukan, uiddat lil kafirin. Uiddat lil kafirin. Lil kafirin. Perhatikan ujungnya. Ini masuk ke sini, ketiga-tiganya ini masuk ke sini. Li yang berarti bagi, untuk, kepunyaan, milik. Berarti kafirin adalah kata benda, taghin adalah kata benda, muttaqin adalah kata benda. Muttaqin adalah kata benda. Ini kata-kata ini awalnya muttaqun.
Ini aslinya. Muttaqun, orang yang bertakwa. Ketika ditambah huruf li jadinya lil muttaqin. Toghun, ketika ditambah li lit toghin. Kafirun, ketika ditambah dengan lim jadi lil kafirin. Jadi berubah dari kafirun ke kafirin karena ada li. Berubah dari muttaqun ke muttaqin, berubah dari muttaqun ke muttaqin karena ada li di depannya. Kafirun menjadi kafirin karena ada li. Tohun dari tohin karena ada li. Sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Silakan cari dalam Quran. Lil musrifin, lil zalimin. Kalau li-nya kita buang, maka dia kembali ke waw nun. Lil kafirin misalnya. Kalau li-nya dibuang maka jadinya al kafirun. Ini bedanya. Ini sama artinya, ini bentuk jamak. Bentuk jamak. Kafirun orang-orang kafir, lil kafirin bagi orang-orang kafir. Menjadi in kafirin karena ada li. Kalau li dibuang kembali ke aslinya kafirun. Sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dari segi bahasa. Inna sesungguhnya li bagi muttaqin orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang bertakwa mafaza sehat. Mafaza Fauz. Kita ingat surat Al-Hasyr. Al-Hasyr. Al-Hasyr ayat ke-20. Ashabul jannati humul faizun. Faizun adalah orangnya. Kata dasarnya fauz. Fauz. Keberuntungan, kemenangan. Terhindar dari hal-hal yang tidak baik, dianugerahi dengan hal-hal yang baik. Kalau dalam Quran berarti misalnya terhindar dari neraka, dimasukkan ke dalam surga. Itu fauzan. Kita lihat lagi. Surat Ali Imran ayat 185. Ali Imran 185. Ini surat ketiga Ali Imran 185.
Kullu nafsin za'iqatul maut. Ujungnya faman zuhziha 'anil nar, maka siapa yang dijauhkan dari neraka, ini dijauhkan dari neraka, wa udkhilal jannah, dan dimasukkan ke dalam surga, faqad faza, maka dialah beruntung. Maka berarti faza, fauzun, di sini mafaza, di sini orangnya faizun, berarti orang yang dijauhkan dari hal-hal yang tidak baik, dianugerahi hal-hal yang baik. Kesimpulannya, sampai kemudian Allah menyebutkan dalam surah Al-Hasyr, ashabul jannati humul faizun. Penghuni surga itu mereka adalah orang-orang yang menang. Penghuni surga itu mereka adalah orang-orang yang beruntung. Sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bukankah di ujung di ayat ke-30 menyebutkan fadzuqu falan nazidakum illa azaba. Dihindarkan dari neraka itu, dihindarkan dari azab, masuk ke dalam muttaqin, masuk ke dalam surga. Jadi ingat Ali Imran 185. Zuhziha 'anin nar, dijauhkan dari neraka, udkhilal jannah, dimasukkan dari dalam surga. Faqad faz, maka dialah orang yang menang, dialah orang yang beruntung. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya kembali. Harapan saya kita sudah dapat memahami mafaza. Mafaza nanti berhubung dengan fauzul azim, fauzul kabir. Banyak dalam Al-Quran fauz. Kata kerjanya faza. Orangnya faizun. Faizun minal aidin wal faizin. Nih yang sering kita ucapkan kalau lebaran. Minal aidin, izin artinya orang-orang yang menang, orang-orang yang beruntung, orang-orang yang sukses. Substansi dasar kata itu tadi adalah dihindarkan dari yang negatif, dianugerahi yang positif. Dijauhkan dari yang buruk, diberikan yang baik. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat ini untuk mendapatkan mafaza harus menjadi muttaqin. Dengan demikian untuk mendapatkan mafaza, keberuntungan ini, kita harus menjadi muttaqin. Atau kalau kita kembangkan ini, supaya kita terhindar dari yang tidak baik dan diberikan yang baik, maka jadilah orang yang bertakwa. Supaya kita dihindarkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka jadilah orang yang bertakwa. Jadi kalau begitu takwa adalah kebutuhan kita, karena kita tidak mau yang negatif dan semua kita menginginkan yang positif. Itu sebabnya ajakan takwa itu merupakan salah satu rukun khutbah dalam Jumat. Ajakan takwa salah satu rukun khutbah dalam Jumat. Karena pentingnya ini tadi. Artinya adalah ajakan takwa itu seakan-akan terkandung doa. Mudah-mudahan kalian terhindar dari yang tidak baik, dianugerahi oleh Allah yang baik-baik. Amin. Ya Rabbal Alamin. Sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat ke-31. Dalam baca yang tidak mudah untuk, walaupun kita tidak boleh mengatakan susah, yang tidak mudah untuk diaplikasikan adalah memindahkan atau mengalihkan pikiran kita yang tadi berbicara tentang objek yang negatif, neraka, sekarang langsung beralih kepada surga. Karena ini akan mempengaruhi banyak hal. Kalau dengan neraka kemarin, berkaitan dengan neraka atau yang tidak baik, itu penuh dengan luapan emosi tidak suka. Sementara ini sebaliknya, penuh dengan luapan emosi rasa ingin, rasa cinta.
Khaufan toma'a. Takut, harap. Nauzubillahi min zalik terhadap ayat ke-30, mudah-mudahan kami termasuk ayat 31. Itu kesimpulannya. Nah, memasukkan pikiran kita ke objek yang baru tentu tidak bisa dalam waktu yang singkat. Sehingga paling tidak kita butuh jeda sedikit. Fadzuqu falan nazidakum illa azaba. Kita tarik nafas dulu. Selesai satu cerita. Cerita yang paling kita takutkan, yang paling kita inginkan, tidak kita inginkan. Sekarang kita mau masuk ke cerita yang sangat kita harapkan. Emosional kita sudah berbeda. Tadi emosional tidak suka, sekarang emosional cinta. Innalil muttaqina mafaza. Kelihatan bedanya? Ini tadi dengan nada yang tidak suka keras, ini dengan nada yang lembut. Nah, mengalihkan pikiran kita, mengalihkan perhatian kita dari satu objek ke objek yang lain, itu sudah bukan hal yang aneh bagi orang yang sering baca Quran, seharusnya. Sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Innalil muttaqina mafaza. Sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa itu mafaza, keberuntungan, kemenangan, kesuksesan. Tadi unsur yang paling mendasar dari mafaza itu dijauhkan dari neraka, dimasukkan ke dalam surga. Dijauhkan dari yang tidak bagus, diberikan yang bagus. Itu dia. Mafaza. Kalau kita mempunyai anak punya nama Fauzan, ya, itu unsur utamanya kita berharap mudah-mudahan anak kita dijauhkan dari yang tidak baik dan dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala yang baik-baik. Kita ulang. Innalil muttaqina mafaza. Za. Di sini mungkin huruf ini cuma ditekan za saja. Dalam baca kita fokus ke satu huruf ini saja karena yang lain insya Allah relatif mudah. Masukkan tadi keinginan. Dalam baca ayat 31 ini langsung menyebabkan harapan, mudah-mudahan kami termasuk di dalamnya. Mudah-mudahan keluarga kami termasuk di dalamnya. Innalil muttaqina mafaza. Masukkan keinginan tadi, masukkan keinginan. Kita tidak bicara soal arti lagi. Arti kita sudah tahu. Jadi ada tahapan-tahapan, pahami arti, ambil sikap. Sikapnya apa tadi? Kita berdoa. Mudah-mudahan kami termasuk di dalamnya. Sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya ulang. Innalil muttaqina mafaza. Sekali lagi. Innalil. Perhatikan dalam baca nun tasdidnya, kita tahan di sini sambil kita belajar memasukkan tadi, memasukkan harapan tadi. Innalil muttaqina mafaza. Sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa itu keberuntungan, kemenangan. Sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selesai ayat ke-31. Ayat ke-32 sekarang.
Ayat ke-32. Dua kata benda, ini dua kata benda. Hadaik, a'nab. A'nab. Ini wa dan sambung. Dua kata benda, satu huruf. Dua kata benda, satu huruf. Hadaik ini jamak dari hadiqah. Hadiqah. A'nab jamak dari inabun. Hadiqah kebun. Jamaknya hadaik. Hadaik. Ini artinya kebun-kebun. A'nab jamak dari inab, anggur. Jadi bukan saja dianugerahkan oleh Allah mafaza, bukan saja orang bertakwa itu mendapatkan mafaza, tetapi mereka ditambah lagi, dilengkapi lagi mafazanya itu dengan hadaik, kebun-kebun, wa a'naba, dan anggur. Sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hadaik jamak dari hadiqah. Kalau satunya hadiqah, kebun. A'nab tunggalnya inab. Inab. Kita baca. Hadaiqa wa a'naba. Ayat ke-32. Hadaiqa wa a'naba. Yang perlu kita garis bawahi dalam baca ha, qaf, nun, ain, maaf. Ha, qa, a. Ha, qa, a. Tiga itu. Kita perhatikan dengan baik cara melafalkannya. Sehingga harapannya mudah-mudahan dengan ayat 32 ini beres cara melafalkan ha, beres cara melafalkan qaf, beres cara melafalkan ain, bil khusus ain mati. Kalau ain mati relatif lebih mudah. Ain mati relatif lebih mudah. Yang sulit itu kalau dia fathah atau kasroh atau dhammah, itu yang agak sulit. Tapi kalau mati agak relatif mudah. A, ya. Hadaiqa wa a'naba. Kebun-kebun dan anggur-anggur. Hadaiqa wa a'naba. Kebun-kebun dan anggur. Sahabat Quran, kita ulang dari ayat 31. Inna lil muttaqina mafaza. Hadaiqa wa a'naba. Sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dua ayat. Satu ayat lagi. 31, 32, 33.
Sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ayat ke-33. Wa kawa'iba atsraba, wa-nya ini sama dengan ini. Wa ini sama dengan ini, dan kawa'ib adalah bentuk jamak. Kawa'ib adalah bentuk jamak. Tunggalnya ka'ib. Dia berasal dari ka, yang berarti tumit. Ini dikiaskan sebagai anak gadis. Kalau bahasa sekarang apa? ABG. Anak remaja. Anak gadis remaja. Saya ulang. Kawa'ib jamak dari ka'ib. Tunggalnya ka'ib. Dia berasal dari kata ka'ab. Ka'ab ini berarti tumit. Ka'ab berarti tumit. Itu kiasan untuk menyebut seorang anak gadis. Anak yang baru remaja. Kedua, atsrobah. Atsrob. Ini juga jamak. Ada yang mengatakan berasal dari kata tirb, ini berarti sebaya. Ada yang mengatakan dari kata turab, berarti tanah. Ada yang mengartikan dengan taraib, tulang sulbi. Tapi ini diartikan ketiga-tiganya di sini diartikan dengan sebaya. Tanah berarti sama. Taraib juga sama. Sehingga diartikan kawaib, gadis-gadis remaja. Tadi sudah dapat kita dari kata dasarnya ka'ab yang berarti tumit. Atsroba yang sebaya. Sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita baca ayat ke-33. Wa kawa'iba perhatikan wa-nya dua harakat, wa-nya dua harakat. Wa kawa'iba atsroba. Atsrob, tirb, turab, taraib. Bisa berarti sebaya, bisa berarti tanah, bisa berarti tulang sulbi. Wa kawa'iba atsroba. Diterjemahkan dengan dan gadis-gadis jamak. Itu berasalnya dari kata tumit, ini kiasan. Atsroba yang sebaya. Allah jauhkan dari neraka, masukkan ke dalam surga, ditambah lagi di dalamnya ada hadaik, a'naba, ditambah lagi ada kawa'iba atsroba. 3 paling tidak bonusnya. Hadaik, a'naba, kawa'iba atsroba. Sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita baca yuk dari 31. Inna lil muttaqina mafaza hadaiqa wa a'naba wa kawa'iba atsroba. Sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa itu mendapatkan kemenangan, mendapatkan keberuntungan, kebun-kebun dan anggur dan gadis-gadis yang sebaya. Sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semua kita pasti menginginkan itu, bukan? Yuk, kita berusaha semaksimal mungkin. Mudah-mudahan dalam aktivitas kehidupan kita sehari-hari, kita senantiasa berusaha untuk melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Dengan itu insyaallah kita akan menjadi orang yang bertakwa dan kita disebut sebagai muttaqin. Mudah-mudahan kita termasuk dalam ayat 31 ini. Amin ya rabbal alamin. Demikian sahabat Quran yang dirahmati Allah. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.